tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan PT KIS di wilayah 2 Jawa Barat yang saya hormati, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan pengembangan kelembagaan dan kerjasama sesuai dengan indikator kinerja utama program kerja bidang kelembagaan dan kerjasama Kompetensi Wilayah 2 Jawa Barat. Yang pertama, memang kita sudah memprogramkan peningkatan dan penguatan mutu kelembagaan PT KIS. Ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah fasilitas dan bimbingan rekomendasi persyaratan pendirian. Bapak dan Ibu sekalian, di bidang kelembagaan memang kita memberikan bimbingan kepada yang mengajukan. Kita selama 3 tahun ya, 3 tahun ini memang hanya 5 yang diberikan rekomendasi. Ada yang sekarang sudah mendapatkan SK ya. Yang pertama adalah SDI Al-Badar. Pertama Al-Badar itu yang baru, SDI Al-Badar Cipulus Purwakarta. Yang kedua Al-Ijhan Tasikmalaya. Ketiga Al-Idrisiyah Tasikmalaya juga. Yang keempat Al-Jahra ya, Tasikmalaya. Sekarang Tasikmalaya lagi berkibar ini ya. Dan yang kelima ada satu lagi ya. Ya, semuanya ada 5 Pak untuk 3 tahun ini. Dan IAIB ya. Ada Pak Rektor. Silakan itu ke Pak Rektor baru Pak IAIB ya. Institut Agama Islam Bogor. Dan kita juga memang dari beberapa yang mengajukan memang banyak juga yang tidak kita rekomendasikan karena terkait dengan kecukupan dan studi kelayakan yang kurang memadai, terutama adalah dosen yang linear. Itu kebanyakan yang mundur, tidak mengajukan itu, artinya terhenti, bahkan ada yang ke Kopertais datang beberapa bulan tidak datang lagi. Banyak sekali yang ada juga yang seperti itu, karena itu kan pendirian sekolah tinggi itu tidak sama dengan sekolah ya. Kalau sekolah memang kadang berjalan dulu, kalau kita di perguruan tinggi itu harus izin dulu ya. Dan saya sampaikan kepada yang berproses mendirikan itu tidak boleh menerima mahasiswa sebelum ada mendapatkan izin dari Kemenak. Dan banyak yang tidak melanjutkan pengajuan itu karena kebanyakan yang diajukan itu dosennya tidak linear, dan kita tidak merekomendasikan yang mengajukan yang tidak memiliki dosen yang linear. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan penertiban pembinaan PT KIS yang kurang disiplin. Nah, ini kita menangani beberapa PT KIS yang memang bermasalah. Yang pertama
Sukabumi, Gasantara itu sudah mulai normal lagi. Tapi satu ada yang masih berproses ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami mohon supaya stabilitas di masing-masing PTKIS itu dijaga, karena memang apalagi kalau sudah ke pengadilan ranahnya sudah beda lagi, Pak. Jadi tolong harmonisasi di masing-masing PTKIS itu dijaga, terutama antara yayasan dan perguruan tingginya. Dan memang ada yang hasil ijen tahun kemarin, saya sudah mengecek juga kemarin ke Garut Tauhid dan yang lain. Alhamdulillah sudah banyak progresnya. Tapi ada juga yang progresnya sampai sekarang bahkan saya hari ini tidak ketemu ya. Terkait dengan kecukupan sebagai sebuah partai, terutama ada yang bermasalah di mahasiswa ya, karena memang tagihan di PT itu kan ada rasio dosen dan mahasiswa, itu juga tolong dijaga, bukan PTKIS yang kecil saja, bahkan yang sudah besar itu terkait dengan mahasiswa. Ada termasuk jika kita bertransformasi dari misalnya sekolah tinggi agama Islam ke universitas, itu nanti ada resiko-resiko yang dipertimbangkan. Biasanya prodi agama itu semacam kurang mendapat perhatian, terutama setelah dibuka misalnya fakultas psikologi, fakultas kedokteran. Sementara yang syariah dakwah dan itu tidak menjadi terabaikan. Bahkan kunjungan saya ke sebuah PTKIS, Pak, saya tuh sakit hati katanya. Setiap siswa yang bertanya itu setelah ada fakultas kedokteran dengan fakultas psikologi, mereka tidak pernah menanya tentang bagaimana fakultas hukum, fakultas tarbiyah. Yang ditanyakan bagaimana proses masuk ke kedokteran atau ke fakultas psikologi. Nah itu harus, ini yang mau bertransformasi lembaganya dari institut ke universitas, ini memang harus dibaca juga tentang nanti bagaimana keberadaan prodi-prodi yang lain, tentunya harus seiring sama maju bersama. Kemudian pemeringkatan insya Allah masih ada sekarang, karena kemarin kita sudah melakukan monitoring dan insya Allah minggu depan tanggal 13-14 kita akan melaksanakan kegiatan rakor ya, dan hari Seninnya masih di sini. Untuk Selasa Rabunya kita di Horizon ya. Jadi kita akan maraton kegiatannya Senin depan. Kita juga ketemu lagi di workshop yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini yang lebih berat, tantangan bagi PTKIS, peningkatan akreditasi prodi dan institusi. Nah ini saya kira sekarang ini dinamikanya seperti yang kita saksikan, bahwa ada beberapa
beberapa kebijakan dan perubahan tentang pendanaan dan sebagainya terkait dengan akreditasi prodi dan institusi. Ini mudah-mudahan bisa dilalui dan kita berharap ke depan ada perubahan-perubahan yang menggembirakan khususnya di bidang akreditasi. Dan di satu sisi bahwa PTKS itu sangat dituntut untuk bisa berperan lebih banyak di masyarakat, tetapi regulasi pemerintah juga mengharapkan kegiatan PTKS di Jawa Barat itu sesuai dengan yang diharapkan. Dan kenyataannya memang untuk mendapatkan nilai unggul itu sesuatu yang bisa sebenarnya diupayakan. Tetapi kan melihat situasi dan kondisi PTKIS ini ada yang terkendala ketika harus mematok pada nilai unggul. Paling tidak jika itu diupayakan, menurut saya semua PTKS itu harus berada di posisi baik sekali. Karena kalau sudah baik sekali, kedepannya itu bisa membuka program S2. Dan tentu saja akreditasi ini menggambarkan bagaimana keberlangsungan sebuah perguruan tinggi, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu kan bisa dilihat visi misi, kemudian tata pamong dan kepemimpinan, kemudian mahasiswa dan lulusan, semuanya harus dipotret nanti oleh BANPT bagaimana pelaksanaan mulai visi misi, tata pamong, kepemimpinan dan sebagainya itu digambarkan oleh masing-masing perguruan tinggi, termasuk SDM dosen tetap, tidak tetap, itu juga termasuk yang diminta laporannya dalam BANPT. Kemudian kurikulum dan pembelajaran, ini juga sesuatu yang diminta laporannya. Sekira bagaimana apakah kesesuaian kurikulum dengan tujuan, visi misi dan sebagainya itu bisa digambarkan oleh kita masing-masing. Pembelajarannya seperti apa, pembiayaan, kemudian sarana dan prasarana juga diminta laporannya secara berkala, penelitian, pengabdian dan kerjasama. Nah, ini tentunya bukan hanya di PTN, termasuk juga PTS, semua perguruan tinggi di Jawa Barat ini bisa menggambarkan dalam bentuk narasi, dan nanti oleh BANPT akan diperiksa, dan tentu saja nanti ada rumus-rumusnya, penilaian untuk A ini, untuk B ini, yang untuk C yang ini, atau unggul, baik sekali dan baik. Nah, kita juga kemarin sudah di bidang kerjasama sudah memprakarsai kerjasama antara PTKIS yang di Cipasung. Kemudian kita nanti akan mencoba kerjasama dengan luar negeri yang bisa terjangkau, Saya sedang menjajaki kalau misalnya yang ke Turki terlalu mahal, Pak. Tapi kita coba ke Malaysia atau Thailand, Saya sudah beberapa kali ke sana.
dan mudah-mudahan ini terjangkau oleh semua PTKIS gitu. Dan nanti pada waktunya insya Allah kita akan programkan. Kemudian untuk emis ya, laporan emis prediksi ya, ini tolong juga diisi dengan sebaik-baiknya, dan memang ini pekerjaan yang butuh keuletan ya. Saya kira PTK lembaga yang sehat itu bisa dilihat di emisnya ya, di emis, kemudian nanti secara berkala dilihat juga akreditasinya. Walaupun memang semacam akre itu kan lebih banyak pekerjaan yang sebenarnya tidak susah itu ya, tapi butuh keuletan dan melaporkan hal-hal yang kita tidak biasa ya, melaporkan berbagai hal yang sekecil-kecilnya. Misalnya gini, ketika dosen yang mengajar di kelas itu biasa, tapi ketika dosen diminta laporan administrasinya tentang misalnya kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, kemudian RPP, itu yang seringkali tidak teradministrasikan. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan yang sulit. Kemudian penelitian dosen. Nah ini penelitian itu kan bisa penelitian individu, penelitian kelompok. Nah ini bisa dilakukan oleh dosen. Ada yang ada yang dibiayai oleh PTKIS, oleh lembaga, ada yang secara swadaya. Nah ini nanti diminta laporannya, karena tugas dosen itu adalah selain mengajar harus meneliti. Ya, ada juga yang mendapat bantuan dari Kemenag. Nah ini sebetulnya tidak ada yang sulit Pak itu, tapi karena harus dilaporkan secara tertulis dan sistematis, hal-hal yang seperti itu yang tidak biasa. Pengabdian, semua dosen saya kira yakin banyak yang mengabdi di mana-mana. Tapi ketika diminta laporan, mana bukti bahwa laporan dosen kita itu sudah melaksanakan pengabdian? Itu yang harus dikumpulkan. Nah, tinggal nanti pengabdian yang mana yang nilainya tinggi diklasifikasikan. Kemudian yang pertengahan dan yang di bawahnya. Saya kira semuanya bisa dibidik ya, bisa dibidik nilai yang unggulnya. Nanti kalau tidak sampai berarti kita sampai di baik sekali. Kemudian untuk kerjasama dengan pemerintah, lembaga pemerintah setempat, saya kira silakan nanti oleh Bapak Ibu sekalian untuk keperluan akreditasi ini saya kira sangat penting. Jadi saya kira harus ada di PTKIS itu orang yang memang berpikirnya akreditasi aja. Akreditasi. Jadi apa yang harus disiapkan ya? Harus disiapkan. Aspek mahasiswa, berapa jumlah mahasiswa? Ya, berapa mahasiswa yang lulus tepat waktu? Berapa mahasiswa yang DO, itu harus teradministrasikan. Dan sebenarnya laporan-laporan itu sangat tidak sulit, tetapi ketika kita diminta laporan itu sepertinya pada sulit begitu. Coba berapa mahasiswa yang DO? Ketika ditanya itu
Kemudian yang lulus tepat waktu berapa? Yang 5 tahun berapa? Bimbingan skripsi berapa lama dosen membimbing? Itu ditanya sampai hal yang seperti itu. Dosen yang membimbing 3 bulan itu nilainya tinggi. Kemudian nilai dosen yang membimbing 6 bulan itu nilainya baik sekali. Dan yang sampai setahun itu nilainya C. Jadi kalau misalnya para dosen membimbing lama itu bukan bagus ya. Kita sering terbalik ini. Wah, ini mah asapnya lila ini. Kuliah tidak di ban PT menilainya 3 bulan dosen membimbing itu baik sekali. Berapa rata-rata dosen membimbing mahasiswa? Itu diminta laporannya, Pak. Sampai kepada mana bukti bahwa dosen itu membimbing, diminta buku laporan bimbingannya. Jadi memang sampai istilah bahasa Sundanya pepeji tanah yang begitu ya. Tapi itu diminta bahwa di perguruan tinggi Bapak Ibu itu ada proses akademik seperti membimbing skripsi. Ya, jadi diminta ini laporan standar A, standar 1, 2, 3. Ini mahasiswa dan lulusan ini apa datanya. Yang ini dosen, yang ini penelitian. Nanti itu penuh itu. Saya kira ini dibutuhkan orang-orang yang ulet, Pak. Saya kira bukan orang yang pintar, Pak, di orang-orang yang ulet. Dia tahu mana data standar 1 yang mana, di mana ditaruhnya. Saya kira apabila Bapak Ibu nanti bisa mengkondisikan dan menyiapkan untuk akreditasi semacam itu, ya artinya disiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin nanti untuk nilai akhirnya akan naik semuanya. Dan menurut saya itu bukan sesuatu yang sulit, bisa diperjuangkan, bisa diupayakan. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan, terutama yang sekarang sedang mengajukan akre, ya, mudah-mudahan walaupun dalam kondisi pendanaannya ya, karena sekarang tentu lebih ya biaya pendaftaran dan intinya, tapi mudah-mudahan tidak lama ke depan. Dan saya kira itu proses yang harus dilalui, sebab kalau Bapak Ibu tidak melakukan apre prodi itu nanti yang terkait dengan mahasiswa. Sebab kalau kita tidak akrenya mati, tidak bisa melakukan sidang, tidak bisa melakukan wisuda. Ini terkait juga dengan mahasiswa. Mudah-mudahan semuanya bisa mengkondisikan berbagai hal, terutama adalah untuk keberlangsungan kelembagaan PTKS. Terima kasih untuk sementara, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.